Shalom semuanya. Tuhan tidak diam, tetapi Tuhan diam-diam sedang merenovasi rumah Anda. Ya, itulah ungkapan terbaik yang dapat menjelaskan arti di balik datangnya pergumulan demi pergumulan maupun masalah demi masalah dalam hidup Anda. Karena proses renovasi rumah itu pasti berantakan, penuh debu, kadang bikin pusing 7 keliling. Ada dinding yang harus dijebol, pipa yang bocor, lantai yang harus diganti, semua tampak kacau. Tapi kita tahu, kekacauan itu bukanlah akhir dari cerita, melainkan itulah langkah awal menuju sesuatu yang jauh lebih baik. Nah, Tuhan Yesuslah arsitek keselamatan dalam hidup kita, yang tahu persis apa yang Dia lakukan. Dia tidak asal merombak tanpa rencana. Setiap pukulan palu, setiap dinding yang dirobohkan, bahkan setiap detik kebingungan yang kita rasakan, semua memiliki tujuan. Tetapi ada satu hal menarik tentang cara Tuhan bekerja. Dia tidak memberikan kita gambaran lengkap tentang masa depan. Bayangkan jika sebelum renovasi dimulai, sang arsitek memberitahu kita semua detail kekacauan yang akan terjadi. Oh, minggu depan lantai harus dibongkar seluruhnya. Bulan depan dinding-dinding utama harus dirobohkan untuk perluasan ruangan. Dan setelah itu sistem kelistrikan akan sepenuhnya diganti karena sudah tidak layak pakai. Apa yang akan kita lakukan? Bisa jadi kita langsung menyerah sebelum proyek dimulai. Ya, pengetahuan tentang masa depan sering terdengar menarik. Tapi bayangkan jika kita benar-benar tahu segalanya. Pengharapan, elemen penting dalam kebahagiaan manusia, akan hilang begitu saja. Mengapa berharap jika kita sudah tahu apa yang akan terjadi? Justru karena ketidaktahuan itulah kita bisa menjalani hari saat direnovasi dengan rasa penasaran, semangat, dan keyakinan bahwa Tuhan sedang merancang sesuatu yang indah. Di awal pertobatannya, apakah Paulus mendengar ucapan Tuhan kepada Ananias yang berkata, "Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku"? Kita baca, ternyata tidak. Begitu juga dengan hidup kita. Tuhan tidak memberikan kita daftar lengkap tantangan yang akan kita hadapi. Kenapa? Agar kita jangan tertunduk lesu oleh bayang-bayang kesulitan itu. Jadi, ketika badai kehidupan datang, ingatlah bahwa Tuhan sedang bekerja. Dia tidak diam. Dia sedang merenovasi rumah Anda, yakni kehidupan Anda. Bukan untuk membuatnya lebih kacau, tetapi untuk menjadikannya lebih kokoh, lebih indah, dan lebih layak di akhir. Namun, pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa tahu bahwa proses renovasi ini benar-benar membawa kita menuju berkat-Nya? Bukankah setiap pekerjaan besar selalu meninggalkan jejak-jejak atau tanda-tanda kemajuan? Maka, puji Tuhan, Alkitab telah memberikan kita gerbang pengharapan, yakni 5 tanda kuat yang memberitahukan bahwa Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk bisa menerima berkat-berkat-Nya yang melimpah. Persiapkan mata iman dan tingkatkan kepekaan, karena inilah tanda kuat pertama. Tuhan mengambil sesuatu yang Anda pegang erat. Ayub 1 ayat 21b. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Siapa yang lagi mengalami berbagai kehilangan? 4 tahun lalu, perasaan saya punya segalanya. Kendaraan ada, kerjaan ada, pasangan ada, kesehatan ada. Tetapi sekarang kok pada hilang, tidak punya apa-apa lagi. Bahkan KTP aja rusak. Jika ada yang mengalami mirip-mirip kayak begitu, dengarkan ini. Tuhan tidak mengambil sesuatu untuk menyakiti Anda, tetapi untuk mengosongkan tangan Anda agar
bisa menerima berkat yang lebih besar. Jika kisah Ayub terlalu pasaran, maka untuk lebih meyakinkan, baiklah kita melihat kisah Rut. Ya, ada kitab bernama Rut di dalam Alkitab. Singkat cerita, Rut itu mengalami kehilangan suami, lalu mengikuti Naomi, mertuanya, ke tanah asing untuk bekerja. Dan kita lihat, apa yang terasa seperti kehilangan di awal, justru dari situlah Tuhan membawa Rut pada Boas, seorang yang baik hati, takut Tuhan, terlebih kaya raya, di mana Rut dan Boas akhirnya menikah. Ini bentuk kegenapan bahwa kehilangan itu akan mendatangkan berkat yang lebih besar. Seperti Abraham yang diuji, apakah rela melepaskan Ishak anaknya? Tuhan terkadang ingin menguji apakah kita mempercayainya lebih dari apa yang kita miliki. Jadi berlatihlah selalu pelepasan, yang artinya milikilah hati yang selalu rela untuk melepaskan. Karena jika Tuhan sudah mengambil sesuatu, Dia sedang menyiapkan ruang untuk sesuatu yang lebih besar kepada Anda. Dengan kata lain, jika Anda mengalami kehilangan sesuatu yang Anda anggap berharga, itulah tanda Tuhan akan lebih memberkati Anda di kemudian hari. Tanda kedua, tertutupnya pintu yang bikin Anda frustasi. Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Siapa yang lagi mengalami usaha yang gagal, atau rencana yang berantakan, atau mengalami pahitnya penolakan, saat kita melihat mungkin jalan itu adalah jalan keluar, kita akan memusatkan perhatian ke arah sana. Usaha pastinya dilakukan, sumber daya dikerahkan, tak lupa doa juga kita panjatkan. Tetapi tiba-tiba jalan itu tertutup. Sungguh membuat frustasi. Sia-sia udah menjalani hidup kalau begini caranya. Bagi yang mengalami, ketahuilah itu merupakan tanda kuat berkat besar akan datang dalam hidup Anda. Sebab pintu tertutup adalah cara Tuhan melindungi kita dari jalan yang tampak baik tapi bukan terbaik. Seperti cara Tuhan menghalangi Paulus yang ingin ke Asia, di mana Roh Kudus menutup pintu itu, lalu membawanya ke Eropa yang akhirnya berdampak lebih besar. Atau seperti Yusuf yang akhirnya bisa menjadi Perdana Menteri di Mesir setelah melewati banyak pintu tertutup di dalam hidup dia. Jadi di dalam Yesus tidak ada lagi yang namanya penghukuman. Pintu tertutup itu adalah bentuk proteksi Tuhan. Bukan kita sedang lagi dihukum, karena Tuhan sedang mengarahkan Anda ke jalan lain yang terbaik. Jadi doakanlah selalu, Tuhan, tunjukkanlah jalan yang lain itu saat menghadapi tertutupnya sebuah pintu. Sebab di sana Tuhan sedang mempersiapkan berkat besar untuk Anda. Tanda ketiga, lahirnya impian menuju doa yang tertunda. Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Apakah di dalam hati Anda telah lahir sebuah impian atau cita-cita yang Anda tahu Tuhan pasti kasih, tapi entah kapan tercapainya, Anda pun tidak tahu? Ketahuilah, itu merupakan tanda kuat berkat besar akan datang dalam hidup Anda. Berbeda dengan tertutupnya pintu, penundaan adalah saat di mana impian kita belum terkabulkan oleh Tuhan. Tapi suatu saat Tuhan akan kabulkan dengan versi terbaik dari apa yang menjadi impian kita. Tapi kita bertanya, kapan ya Tuhan? Sesungguhnya Tuhan seperti seorang ayah yang pura-pura gak tahu isi kotak hadiah, padahal dia sendiri yang beli. Dia pengen lihat ekspresi Anda pas nemuin isinya. Jadi kalau sekarang masih penasaran sama rencananya, tetaplah bergerak. Maju terus dalam hidup, mengerjakan apa yang ada di depan mata. Sebab
Tuhan tidak pernah terlambat. Dia selalu tepat waktu. Abraham menunggu 25 tahun untuk Ishak. Ya, penantian adalah tempat gym dari Tuhan. Arena di mana Anda melatih otot iman. Tuhan ingin Anda siap agar tidak cedera saat harus memikul berkat besar yang Dia siapkan untuk Anda. Maka teruslah berlatih. Endingnya pasti membahagiakan. Tanda keempat, ada orang yang tiba-tiba datang membantu Anda tanpa pamrih. Amsal 21 ayat 1. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya ke mana Ia ingini. Tuhan berkuasa menggerakkan siapapun, bahkan orang yang tak pernah Anda kenal, untuk menjadi saluran berkat-Nya. Ia mampu mengubah niat, melunakkan hati, atau membangkitkan belas kasih dalam diri seseorang demi memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Kisah Esther adalah bukti nyata. Hegai, sang penjaga harem, tiba-tiba menunjukkan kebaikan luar biasa kepada Esther. Ia bukan hanya membimbingnya dengan memberikan wewangian, tetapi juga memberikannya dukungan terbaik untuk memenangkan hati raja. Ini bukan kebetulan. Tuhan yang mengatur langkah Hegai sehingga Esther, seorang yatim piatu, diangkat menjadi ratu dan menjadi alat penyelamat bangsa Israel. Ya, di saat ada orang yang tiba-tiba datang membantu Anda tanpa pamrih, itu merupakan tanda kuat bahwa Tuhan akan memberkati hidup Anda. Jadi dalam pikiran kita, sebaiknya jangan batasi cara Tuhan bekerja. Ia bisa memakai siapa saja, tetangga, rekan kerja, bahkan orang asing sekalipun, untuk menjadi malaikat tersamar yang membawakan berkat bagi Anda. Percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja di balik layar. Jika hari ini Anda merasa sendirian, ingat, hati manusia ada di genggamannya. Ia sanggup mengalihkan sungai bantuan ke arah Anda tepat pada waktunya. Bagi Tuhan, tiada yang mustahil. Tanda kelima, muncul kerinduan untuk selalu bersyukur. 1 Tesalonika 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa. Saat timbul rasa ingin setia pada perkara kecil, saat timbul rasa ingin selalu mengandalkan Tuhan, saat timbul rasa tidak tertarik lagi pada kebiasaan lama yang sia-sia, saat timbul rasa ingin taat, yakni merespon sabar terhadap segala ketidakadilan atau pelanggaran hak, dan saat timbul rasa ingin mengucap syukur dalam segala hal, disitulah tanda kuat bahwa berkat Tuhan akan segera datang ke dalam hidup Anda. Ya, ternyata itu semua merupakan senjata rohani yang dari zaman dahulu terbukti dapat mengubah keadaan. Ambil contoh bersyukur. Ketika Paulus dan Silas mulai bersyukur saat di penjara, Tuhan mengubah situasi yang mustahil menjadi mujizat. Gempa bumi membebaskan mereka dari penjara. Sesungguhnya Roh Kudus sering mengirimkan kode-kode untuk mengaktifkan kuasa surgawi dalam hidup kita. Ya, selain bersyukur, kode-kode yang lain adalah setia pada perkara kecil, mengandalkan Tuhan, meninggalkan kebiasaan lama yang sia-sia, dan ketaatan. Saat diri Anda timbul rasa ingin melakukan itu semua, maka Anda telah berhasil menerjemahkan suara Roh Kudus. Dan ketahuilah, kuasa surgawi akan segera turun. Dan dengan demikian, berkat pun akan turun. Haleluya. Amin. Sebagai pengingat, Lukas 5 ayat 5 tertulis, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ayat ini mengajarkan kita satu hal penting. Iman bukan hanya soal menunggu, tetapi juga soal melangkah dalam ketaatan. Meskipun situasi terlihat gelap dan tak ada hasil yang tampak, Simon Petrus bisa saja menolak perintah Yesus karena ia sudah lelah dan frustasi setelah semalaman bekerja tanpa hasil. Tapi ia memilih untuk mendengar suara Tuhan, bergerak aktif,
dan akhirnya mengalami mujizat besar. Jala-jalanya penuh dengan ikan hingga hampir robek. Begitu pula dalam hidup kita, saat Tuhan sedang merenovasi rumah kita, Ia tidak hanya memberi tanda-tanda bahwa sesuatu yang baik sedang dipersiapkan. Ia juga meminta kita untuk tetap aktif, menebarkan jala dalam iman meski kita belum melihat hasilnya. Jangan biarkan kelelahan atau ketidakpastian membuat kita berhenti di tengah jalan. Sebaliknya, percayalah bahwa setiap langkah kecil yang kita ambil dalam ketaatan akan membawa kita lebih dekat kepada rencananya yang luar biasa. Ingatlah, renovasi mungkin memakan waktu, tenaga, dan kesabaran. Tapi di akhir proses itu, Anda akan melihat betapa indahnya hasil akhir yang Tuhan sediakan. Bersabarlah, tetap bergerak maju, dan percayalah bahwa Tuhan sedang menyelesaikan sesuatu yang istimewa dalam hidup Anda. Haleluya, amin. Jika berkenan berikan like, share, subscribe, serta komen. Tuhan Yesus memberkati.